Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di sini, podcast Solasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Solasi, solusi, dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Sebelum-sebelumnya nih, kita kedatangan tamu dari para akademisi. Nah, sedangkan hari ini tidak jauh, tapi ini di luar dari konteks kita sehari-hari yang berkaitan dengan dunia akademisi. Siapa lagi? Mereka adalah organisasi ortonom Muhammadiyah, yaitu Tapak Suci. Suci Muhammadiyah. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Saya sangat senang hari ini bisa bersama dengan para pendekar Tapak Suci Muhammadiyah Bangka Belitung, khususnya hadir hari ini Tapak Suci cabang MTS, MTS, Negeri Kota Pangkal Pinang, begitu ya? Siap. Oke, sebelumnya saya ingin sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Hamdani, ya, Siap. sebagai pelatih Ya, di sebagai pelatih Tapak Tapak Suci Suci ya. MTS Ya. ya, dan juga rekan kita Mas Robi. Iya, Mas Robi juga sehari-harinya juga sebagai pelatih di Tapak Suci Muhammadiyah cabang MTS MTS. Kota Pangkal Oh, Pinang ya. Nah, ini yang saya katakan. Biasa kita bercerita tentang dunia akademisi. Nah, hari ini kita bicara tentang dunia bela diri. Iya, biasanya kalau uh, di luar sana dikatakan non akademiknya gitu. Nah, tidak hanya akademik, non-akademik juga perlu kita kupas tuntas di Solasi Podcast Ilmu Babel. Baik, eh, saya sudah tidak sabar lagi, ingin banyak berdiskusi dengan para pendekar pada hari ini. Ya, nanti banyak cerita yang ingin kami ketahui, tentunya perjalanan panjang, karena yang saya tahu, Bapak Suci Muhammadiyah itu sebagai tangan kanannya organisasi Muhammadiyah. Karena di mana-mana, setiap pembukaan acara, kehadiran tamu besar, baik itu tamu nasional, tamu daerah, Tapak Suci itu selalu di garda terdepan. Begitu ya, ya. eh, Pak Dani dan Mas Robi ya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih dari awal. Pak Dani dan Mas Robi, kecintaannya dengan Tapak Suci itu bermulanya dari apa sih? Apakah memang Mas Robi, Pak Dani, ini berasal dari nenek moyang Muhammadiyah, keluarga dari memang sudah keturunan keluarganya di Muhammadiyah, atau ada sesuatu yang membuat sampai saat ini melatih anak-anak untuk ikut di tapak suci. Ya, monggo siapa ini dari Pak Dani dulu ya, ya silakan. Oke. Terima kasih Bu. Untuk eh, kita juga dari keluarga tidak ada yang dari Muhammadiyah. Kebetulan sekolahnya di MTS, kemudian bergabungnya di situ. Lambat laun awalnya kita tuh bukan di Tapak Suci Bu ya. Ya Iya, pertama kali itu oke. kita di karate Bu, Gokasi namanya. Karate, Ya, ya salah satu salah bela satunya diri ya. ya. Mhm. Kemudian selang 2 bulan dari situ muncullah sosok Tapak Suci ini tadi Bu. Mhm. Masuk Tapak Suci ini ke MTS. Di situ kita mulai kok bajunya unik ya, Pertama dari bajunya nih, bajunya warna ya merah kuning merah itu sama ya. kuning. Oke. Nah, jadi keunikan itu membuat ya kayak saya sendiri saya pribadi, Mhm. wah ini gimana nih sistemnya gitu kan, saya bilang Iya. kan. Jadi akhirnya kita daftar Bu, daftar sampai pendaftaran itu kita dipanggil diproses, bukannya kita itu langsung latihan Bu, di Mhm. situ Bu. Jadi kita tuh dipanggil, disuruh ikut tes dulu. Dalam proses tes itu kalau memang berhasil baru dinyatakan masuk siswa Tapak Sucinya. Nah, Oke. untuk latar ke belakangnya itu misalnya keluarga atau apapun itu alhamdulillah kita masih kok umum, Bu. Jadi Oh, nggak ada sangkut iya. pautnya dengan Berarti ini cerita waktu masih di MTS, iya, masih menjadi siswa mahasiswa MTS, MTS, Bu. MTS 1 ya? Iya, MTS Negeri Oke, 1, oke, dari MTS mengenal Tapak Tapak Suci. Suci ya. Sekarang sudah jadi pelatihnya. Sudah Wow, berarti. berapa tahun itu?
kurang lebih hampir Dari 2000. 2000, 2024. berarti sudah 24 tahun, luar Mhm, biasa iya, ya. Tiap hari dengan anak-anak tapak suci, ya mungkin bukan lagi materi yang dicari. Nah, ini yang perlu kita heeh, tahu nih teman-teman. Nah, itu ya, itu dari Pak Daninya, sejak SMP beliau sudah kenal dengan tapak suci, dari keunikan kostum tapak sucinya, sampai saat ini beliau bisa jadi pelatihnya, gitu. Nah, bagaimana nih cerita dengan Pak Robi? Kalau saya sih hampir Ya, sama. Nah, mhm, saya masuknya itu waktu kelas 1 MTS oke, dan kebetulan beliau yang latih saya. Jadi mhm, beliau kelas 3, saya kelas 1, beliau sudah diamanatkan untuk melatih MTS. Jadi ketika saya masuk tahun 2003, beliau angkatan pertama kan. Di mhm, MTS oke. itu berdiri tahun 2000, beliau angkatan pertamanya, saya angkatan ketiganya sama Mas Andri. Adik kelas kalau di tapak suci apa namanya itu generasi itu? ada tingkat, Bu. Adik Ada tingkat tingkat, ya, oke adik tingkat, tapi beliau mhm, udah ngelatih, udah iya diamanahkan untuk iya iya, apa namanya ngelatih cabang gitu. Kalau mhm, latar belakang keluarga kebetulan latar belakang dari keluarga ayah saya NU. mhm, NU. oke, iya. Artinya memang kecintaan pertama klik ketika Mhm, melihat ada, kalau di sekolah tuh namanya apa, ekskul ya? ekskul, Oke, ekskul. ya. Berarti di MTS, yang notabene bukan salah satu amal usaha Muhammadiyah, Muhammadiyah, punya ekskul Fakultas Profesi. tapak suci. Nah, Mhm, artinya, eee, yang bisa bergabung di tapak suci ini siapa mhm, saja? Apakah yang memang syaratnya dapat rekomendasi dari apa namanya, ranting cabang Muhammadiyah atau siapapun yang boleh masuk di tapak suci? Bebas, bebas, tidak melihat label harus, Enggak, bebas. dari keluarga Iya, Muhammadiyah, iya ya, dari gitu. siapapun boleh bergabung, Mhm. non muslim juga boleh. muslim Begitu iya, ya? Ya, Sudah ada yang ada. ada menjadi, kader, kadernya ya? ya, Nah, teman-teman pemirsa di rumah, bergabung di tapak suci pertama tidak melihat identitas siapa dia, yang penting punya keinginan kuat. keinginan, Keinginan ya. ya, Punya keinginan untuk bela diri, karena bela diri ini salah satu, eee, seni ya, resmi, seni bela Bela diri diri. untuk mempertahan hidup, untuk hidup, bertahan mhm, hidup ya. Nah, yang sering dengar KDRT, kayaknya perlu ini iya, masuk ke tapak suci supaya bisa bela diri, ya gitu. Nah, oke, eee, itu tadi asal mula mengapa bisa, sampai ada di tapak suci, ya. Itu salah satu aktivitas rutin yang mungkin sudah dikatakan hobi, sehingga tidak bisa dilepaskan, Susah. apapun karirnya ya. mhm, Nah, karena background Pak Dani dan Pak Robi, selain di tapak suci, juga ada aktivitas lain yang rutinitas yang harus dilakukan, kayak begitu ya. gitu, Nah, jadi, pemirsa sahabat Unmu Babel, nah tapak suci ini bukan menjadi halangan kita untuk, beraktivitas rutin. Justru ini menjadi, motivasi kita yang tidak pernah berolahraga, sepertinya masuk tapak suci ini cocok. ya, Karena dengan, semua seni pengen bela diri ini, eee, jasmani kita jasmani terolah semuanya, sampai ya, semua. Ini namanya tapak suci cabang MTS. Iya. ya, Berarti ada tapak suci cabang cabang SMP SMP, Muhammadiyah, heeh, Tapasuci kemudian UKM, UKM, UKM juga, mhm, kemudian ada SD juga, SD juga ya, ada gitu ya, SD STKIP di wilayah Kota Pangkal Pangkal Pinang. Pinang, Oke, sudah iya, lama berdiri? Yang mana? Kalau yang MTS sendiri dari 2000. Dari tahun 2000 2000 sampai saat ini sampai sekarang. eksis. masih eksis Nah, saya jadi alhamdulillah. penasaran, apa yang membuat tapak suci cabang MTS ini sampai sekarang tetap eksis gitu? Ada apa sih sebenarnya? Apakah karena ada tangan kanan nih yang selalu membuat tapak suci ini tetap, berkembang, hidup gitu ya. Nah, saya jadi penasaran, boleh, ceritakan apa yang membuat tapak suci ini sampai saat ini tetap eksis? Selain dari ya seni bela diri,
karena tidak harus berlari dengan bela diri tapak suci kita sudah berolahraga. Nah, apa ini? Kalau di MTS sendiri sih kan masuk ekstrakurikuler. Mm-mm. Nah, dan itu selalu generasi-generasi. Jadi kita ditanamkan untuk terus apa nama mencintai, Oke. mencintai tapak suci. Kebetulan di MTS ini dari awal buka itu awal mulanya Bang Mualimin ya. Ya, Bang Mualim. Bang Oke, Mualimin. di MTS Iya itu di ya, MTS. Bang kader tapak Mualimin suci. ya terus dilanjutkan di Bang Dani. Mm-mm. Terus tahun 2000 berapa Bang? 2016 itu Hmm. dilimpahkan ke saya. Oke. 2022 saya limpahkan ke Andre, Iya. Bang Andinya, Bang Andri. Wah, ini kaderisasi Ya, benar ya. kaderisasi. Jadi sebisa mungkin kalau di pelatih MTS itu harus apa nama? Harus dari MTS sendiri. Ya lebih psikologinya untuk Dapat. mencintai itu jangan sampai mati. Jadi pelatih yang dikaderkan selama ini alumni Alumni dari MTS. MTS. Iya. Wow, hebat ya persatuan alumninya ini. Terus bisa mungkin sih setelah kami harus ada generasi berikutnya yang Selanjutnya. dari MTS itu yang melatih. Berapa siswa yang tergabung di eskul tapak suci ini? Kalau untuk saat ini, kalau eskulnya itu Iya. ada sekitar 40. Tapi kan kita bukan hanya ekstrakurikuler yang dari siswa MTS saja, Iya. kita buka untuk umum. Jadi siapapun boleh ikut, mulai dari SD di luar sana, di SMP, Latihannya tetap tetap di digabung. cabang MTS. Ya, Oke, bisa tetap begitu ya. bisa. Meskipun ini eskulnya untuk internal siswa di Mm-mm, sekolah MTS, tapi bisa juga dari pihak luar bergabung untuk ikut eskul. bisa. Seperti Jadi itu ya. totalnya kemarin kalau saya lihat di absen itu sekitar 80-an. Iya ya. Artinya ini salah satu cara mengeksistensikan diri, tidak hanya berkembang untuk umat di dalam Iya, sekolah saja, tetapi juga menerima dari luar. dari luar. Iya. Dari 40 internal ditambah dari yang luar, jadi totalnya ada 80. Sekitar 80-an. Itu jadwal latihannya setiap hari atau ada jadwal eskul tapak sucinya di hari apa? Kita kalau latihan itu 2 hari dalam 1 minggu, hari Jumat sama hari Sabtu Jumat sore. dan hari Sabtu Iya, sore. Satu hari berapa jam? 1 hari sekitar 2 jaman. Nah, lumayan ya. Lumayan seminggu nggak pernah olahraga, ikut tapak suci, dapat bela dirinya Belajar. iya, olahraganya, Iya. keringatnya iya gitu ya. Itu latihan reguler saja. Itu Ya, reguler. reguler nih maksudnya yang terus menerus. Nah, terus kalau misalnya ada kejuaraan atau ada kegiatan lain, ya kita tambah hari Oke, untuk nah persiapan itu. iya nih, satu yang ingin saya juga ketahui. 24 Tahun. berjalan. Ya, tentu sudah banyak prestasi nih yang diukir. Ya, tadi selain dari kegiatan rutin, reguler, latihan, karena dengan banyaknya latihan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, prestasi selama 24 tahun ini yang monumental apa saja yang sudah pernah diraih? Kalau saya pribadi nasionalnya cuma 1 kali, Bu. Iya, Itu dalam festival pencaksilat di Taman Mini Nusa Indah. cuma satu kali dikatakan. Wah, Iya, saya nggak pernah dapat nasional tapak suci. Ya iya. iyalah orang nggak bergabung gitu. Tapi saya lebih ke belakangnya, lebih mengutamakan kalaupun saya nggak bisa nasional, tapi adik-adik saya yang di bawahnya harus nasional. Iya. Iya. Jadi sehingga berjalan waktu itu ada junior-junior mungkin di bawah mereka ya, si Pak Obi dan lain-lain itu sekarang sudah menjadi anggota polisi maupun TNI kan. Itu Ih, semua prestasi-prestasi itu kita pernah MTS tuh waktu zaman saya itu pernah juara umum, Bu. Tingkat di mana itu? di tingkat kota. Kota. Tingkat kota Kota. ya. Ya, Tahun berapa? kurang lebih 2018 17 ke bawah gitulah. Oke, baru juga lah ya Baru ya. bagi Jadi untuk perkembangan prestasi dari saya terus diturun lagi ke Mas berkembang Obi, lagi. ya terus ya Oh, iya. Artinya ini memang sudah leluhur prestasi prestasi demi prestasi itu diraih. diraih. Ya. Itu berkat apa itu? Kuncinya apa?
supaya kita bisa raih prestasi itu? Kalau Apakah ada event saja, kita baru sibuk latihan, atau memang ya aktivitas rutinnya sudah latihan, eskul, sehingga kalaupun ada event, ada turnamen, ya kita Udah siap. siap hmm, begitu. itu untuk pertama tuh disiplin, Bu. Disiplin, Ya, oke. pertama tetap disiplin, disiplin Mm-mm. dalam latihan, kemudian eh, kerja kerasnya kita lihat gitu kan. Mm-mm. Kadang ada yang latihannya cuma kepengen ketika pas ada pertandingan baru mau siap ikut Iya, mau latihan. benar. Ketika nggak ada event itu mereka nih nggak ada yang muncul Nggak gitu. bisa encok-encok itu ya. Encoknya. Jadi pertama saya tekankan tuh waktu itu disiplin, Bu, pertama jelas. Disiplin. Kemudian Oke. kedua loyalitas waktu, ya. Kemudian ketiga pengorbanan jelas itu. Ya, pertama untuk pengorbanan ini mereka sebelum jadi atlet itu ya mereka mungkin dengar kata-kata pelatih yang marah, yang mungkin nggak enak didengar lah. Tapi tujuannya itu memotivasi, nah, Untuk memotivasi. pudingnya ya. Puding ya. Jadi, oh saya ini harus gini-gini gitu loh Bu. Jadi untuk jadi menjadi untuk ke tingkat ini nih butuh pengorbanan gitu kan. Iya. Terus butuh latihannya juga yang disiplin. Kalau hanya latihan sehari sekali latihan besoknya enggak lagi itu latihan. Nah, itu nggak bisa kita terapkan di untuk yang di event gitu Bu. Jadi kunci pertamanya adalah disiplin. Disiplin, Di dalam disiplin itu ada komitmen yang komitmen. dibangun. Nah, Siapa yang mau bergabung, ya, ya, latihannya tidak boleh hari ini datang, besok ada yang tidak, dia minggu depan nggak datang, tahu minggu depan ya. tidak. Itu dampaknya malah merugikan diri sendiri Benar gitu Bu. ya. Ya, Mm-mm. yang jadi yang lebih Ya, ya. dari Kalau Mas Robi untuk sendiri gimana? prestasi MTS sendiri itu Mm-mm. eh, selalu langganan ada yang masuk ke PPLP. Oke, apa itu? Pusat pelatihan pelajar. Pusat Pelatihan Pelatihan pelajar Pelajar. yang Daerah. setiap dikelompokkan setiap bulan dibayar untuk Iya, latihan-latihan membawa nama Bangka Belitung ke event-event nasional. Dan oke. selalu selalu dari MTS itu selalu ada yang masuk. Terakhir ini kemarin ada siswa kita juga alhamdulillah kemarin seleksi lolos masuk PPLP. PPLP namanya, yaitu PPLP. yang seperti ke Jurnas Iya, gitu ya. Nah, Regional Dari PP. PPLP itu iya, iya. nanti berkesempatan untuk ikut kejuaraan Kejuaraan nasional nasional. seperti itu ya, ada Iya, seleksi-seleksinya. yang dilatih khusus untuk bawa nama Bangka Belitung. Mm-mm. Oke. Berarti sudah banyak banyak Alhamdulillah. medali Alhamdulillah, Pak. prestasi yang sudah diraih ya. Nah, apa nih kiat-kiatnya buat teman-teman yang di luar sana belum bergabung dan sebenarnya nih ada yang sepertinya ada yang ingin bergabung tapi nggak tahu caranya seperti apa gitu. Nah, bisa mungkin di ajang promosi juga ya. Hmm. Nah, untuk bisa bergabung di Tapak Suci, bagaimana caranya? Nah, menghubungi siapa? Kapan latihannya? Seperti itu. Mungkin bisa dari Pak Dani atau Mas Obi. Kalau untuk bergabung sih nggak ada banyak persyaratan, yang penting Oke, niat. Niat, niatnya pertama itu niat. niatnya. Nah, kalau Mm-mm. untuk pendaftarannya langsung aja datang. Kalau mau latihan di MTS boleh setiap hari Jumat sama Sabtu. Oke. Jam 3 kita biasanya jam 3 udah mulai, ada azan, berhenti, sholat dulu, baru kita mulai lagi. Itu. Terus setiap hari Jumat sama Sabtu sore. Setiap Datang Jumat aja dan langsung. Sabtu Bisa sore. hari itu kalau mau latihan langsung boleh. Hari itu mau latihan langsung. Oke, langsung datang di Tapak Suci cabang MTS. MTS. Jumat dan Sabtu latihannya. Bebaskan hari Jumat dan Sabtumu dari kegiatan lainnya. Ya, berolahraga. Wah, saya jadi pengen daftar ini. Ada batas usia? Tidak. Batas usia ini sampai Apakah maksimalnya atau yang usia sudah di atas 30 gabungnya di Tapak Suci ini nih gitu. kalau untuk kita sih nggak ada batas Dari usia. batas. Nggak ada batas usia. Kalau mau gabung ya silakan. Tapi kalau misal batas 30, kalau masih apa ya nggak malu gabung sama apa nama Oke, yang anak-anak, anak ya nggak apa-apa remaja kalau gitu nggak ya. apa-apa kalau nggak malu. Kalaupun mau yang dewasa mungkin di umurmu
Oh, untuk UKM, gabung UKM ya. Oke, berarti pelatihnya sama Pelatihnya ada teman-teman dari pelatihnya dari teman-teman inilah ya dari UKM, dari Tapak Suci iya tahu sendiri sendiri ya, sendiri. kader-kadernya Iya. lah ya gitu. Oke, berarti maksimal usia yang berapa? yang Itu untuk saat ini di volunteer. MTS itu Mm-mm. mahasiswa ada, mahasiswa. Mahasiswa Ya, ya. mahasiswa, Oke. mahasiswa itu alumni dari si MTS itulah. Masih terus-terusan latihan di situ. Mas latihan. Nah, sekarang masih udah apa namanya udah kuliah masih tetap Oke, latihan di nah situ. saya ada penasaran lagi nih Mas Obi dengan Pak Dani. Mungkin lebih lebih kaitannya dengan aktivitas anak-anak Tapak Suci yang sekarang ikut latihan dengan keaktifan mereka di sekolah. Nah, eh, bukan lagi permasalahan umum. Hmm. Dikatakan bahwa di sekolah itu terjadi pembulian, Hmm. ya. Nah, salah satu pembulian itu terjadi karena ada pelaku, Hmm. pasti ada korban. Ada korban. Ya. Dan tentu si korban ini salah satunya lemah dalam pembelaan diri. Lemah bela diri ataupun memang tidak mau sama sekali menyerah. Nah, kira-kira nih ada tips apa dari Tapak Suci supaya kita terhindar dari bullying? Ada nggak kaitannya Tapak Suci atau bela diri ini dengan pembulian? Sehingga kita bisa bukan berarti harus tonjok-menonjok nih ketika ada yang menyerang gitu, tapi paling tidak saya mengambil simpulannya dengan adanya bela diri, dengan kita ikut bela diri, kita rasa percaya dirinya semakin meningkat. Hmm. Karena lemak-lemak yang ada di dalam diri ini keluar semua, ya. Orang yang tidak percaya diri, itu hemat saya, orang yang banyak lemaknya. Nah, gitu. Orang yang banyak lemaknya, orang yang nggak pernah mengeluarkan dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, kalau dikeluarkan dalam bela diri, otomatis dia percaya dirinya meningkat. Nah, ada tidak hubungannya ketika kita menguasai ilmu bela diri, kita bisa menjaga diri dari kelemahan, pertahanan ya, kita harus bertahan hidup dari musuh, apapun itu. Oke, kalau saya pribadi, Bu, saya pernah menegaskan kepada adik-adik juga, khususnya yang wanita, itu ya bully ini kan dia ada sifatnya fisik maupun non fisik gitu Iya, kan. benar benar sekali. Perbedaan Iya, verbal dan non verbal verbal. apa. Iya. Jadi Mhm. kalau dari segi fisik mungkin kita yang di Tawas ini kita bertahan. Kita bertahan. Bertahan. Pertama Oke. satu mungkin dari segi omongan Hmm. kalau orang yang nggak punya bela diri mungkin dia akan minder. Oke, Akan benar. minder dengan omongan yang si pelaku tadi. Tapi dengan adanya Tapak Suci mungkin setidaknya mereka sudah siap menerima bully itu. Bukan arti kata kita tuh harus kontak dengan fisik, bukan. Tapi lebih baik, ya lebih baik mengarahkan misalnya kita menghindar lari kemana ke atau kemana ke selagi tidak merugikan kita gitu kan. Tidak misalnya saya bilang kemarin kepada adik-adik yang ada di Pondok Pesantren Mhm. Nurul Fala, selagi nggak ada darah yang keluar di tubuh kita itu diamkan saja. Oke, Nah, artinya tidak ada yang tidak ada menyerang kita, perlawanan, apakah itu tergores heeh, ya sampai dengan ditusuk, iya, mendingan mhm, kita menghindar dulu. menghindar. Nah, Oke. jadi bukan arti kata dengan latihannya Tapak Suci itu kita harus dipukul orang kita nyerang 2 kali, bukan. Tapi lebih baik dipukul sekali, kita diam, atau kita menghindar. Oke. Jadi itu saya terapkan dari pertama saya di MTS, kemudian diterapkan oleh pelatih saya, Pak Mualimin, kemudian Pak Sahal juga. Kemudian saya kembangkan lagi di SMP Negeri 2 Paritiga, sampai saya kembang lagi saya berdiri lagi di MTS, saya kembang lagi di pondok. Itu seperti itu. Pukulan satu kali itu kasih senyum aja kalau bisa, Aduh, ya. Jadi pukul satu satu pukulan, senyum. satu senyuman. Nah, jadi itu menghindar. Jadi kadang-kadang kebanyakan ada yang dari segi fisik aja sekali pukul dihajarnya 2 kali. Oke. Sedangkan si pelaku mukulnya satu kali, korbannya 2 kali. Itu saya kalau bisa saya sarankan kemarin, ya kasih senyum aja. Itu sebatas, kalau kita punya bela diri jangan terlalu
ambisi untuk bahwa kita ini, saya ini bela diri loh bahasanya gitu kan. Itu, Bu. Yang namanya jagoan tidak harus menang ya. Menang. Oke, berarti yang dapat kita tarik dari informasi ini, Pak Dhani katakan punya ilmu bela diri itu tidak harus kita melawan. Melawan, ya. Justru cara terbaik adalah menghindar, tetap Menghindar. waspada. Nah, ini dia hal positif yang harus kita terapkan. Dan bahkan ini harus menjadi motivasi anak-anak. Ilmu bela diri bukan berarti kita harus menyerang dengan fisik. Oke, Ya. itu yang fisiknya. Ya. Nah, kalau yang non fisiknya, kalau diserang dengan non fisik, Ya. perkataan ya, dengan perkataan, bisa nggak dengan pisaunya bela diri tapak suci ini kita melawan dalam arti tanda kutip tanpa adanya perlawanan fisik? Kalau kita sendiri sih sudah ditanamkan mental, setiap Mental. latihan juga kita Mental mentalnya, ya, oke. ditanamkan mentalnya. Mm-mm. Terus kita selalu ngasih tahu anak-anak bahwa kita ini satu keluarga. Ya apapun yang terjadi sama keluarga, tolong Oke. apa nama? Di Dijaga, dijaga, ya, dijaga. Jadi disayangi iya, gitu ya. kalaupun ada keluarganya yang Mm-mm. dibully ya tolong apa nama? Ditekan. Kalau di MTS sendiri kita eh, ada apapun yang terjadi di MTS kita selalu tahu. Anak Tapak Suci, Eskul Tapak Suci di MTS kita selalu tahu. Karena gurunya selalu ngasih tahu kita. Oh ini Iya. anak Tapak Suci ini Mm-mm. kita selalu tahu. Masih. Iya, jadi eh, tidak rugi. Dari tadi ceritanya tidak ada yang rugi ketika kita bisa memiliki ilmu bela diri. Apalagi tapak suci, ya, si merah kuning ini yang selalu menjadi garda terdepan selalu memberikan prestasi-prestasi. Itu salah satu bukti bahwa ilmu bela diri itu bukanlah salah satu ilmu yang harus diimplementasikan dalam perlawanan, Perlawanan. tetapi juga memberikan prestasi yang gemilang. Gemilang. Begitu ya, Ya, Pak Dhani dengan Pak Odi ya. Siap. Nah, oke. Nah, ada hal apapun yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton kita saat ini? Silakan dari Pak Dhani, Pak Obi. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, jangan ragu pertama untuk melangkah. Pertama niatkan dulu untuk berlatih olahraganya, Oke. kemudian kecintaan dengan perguruannya, baru kita bisa mengukir prestasi. Ya. Terus prestasi tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses, butuh perjuangan, butuh doa. Ya, jadi kepada rekan-rekan atau adik-adik semua yang di rumah, yang penting niatkan dulu utamanya. Silakan bergabung dengan Tapak Suci khususnya. Oke, ya. Pertama adalah niat baiknya dulu. Niat kita untuk sehat dulu ya. Sehat dulu itu Ya, kan. bela diri salah satunya berolahraga. Ya, Ya, seni bela diri untuk menyehatkan jasmani. Dari jasmani. Pak Odi. mungkin sama sih. Iya. Mungkin kalau dari sahabat-sahabat yang anaknya mau latihan silakan boleh Mm-mm. bergabung kita. Nggak kalau apa nggak harus di MTS juga kan Iya. di dimanapun boleh ada tapak Boleh. sucinya. Karena kita salah uh, satu-satunya putranya Muhammadiyah. Putranya Iya ya. Muhammadiyah. Karena yang lain kan ikatan, Iya, terus pemuda, pelajar benar. kita putra Muhammadiyah. Putra Muhammadiyah. Oke, nah teman-teman tadi sudah sama-sama mendengar. Pertama, bergabung di tapak suci Putra Muhammadiyah tidak melihat siapapun latar belakangnya. Nah, perempuan, laki-laki, dari agama Muslim, non-Muslim, silahkan bergabung di tapak suci. Yang penting satu niatnya, tujuannya untuk olahraga, Olahraga, kesehatan proteksi, jasmani. Nah, tentunya setelah itu berjalan, barulah prestasi bisa prestasi, kita ukir pikir bersama. sama Mengukir prestasi tidak semudah. seperti membalikan telapak tangan, semuanya perlu usaha. Usaha. Usaha itu perlu dengan kolaborasi. Nah, Evaluasi. inilah bertahannya sampai saat ini, eksistensinya tapak suci Muhammadiyah. Kata bertahan tersebut bukan berarti tergerus oleh arus,
tetapi bagaimana caranya tapak suci terus eksis di dunia yang saat ini sudah nggak perlu lagi main HP, Iya benar, Bu. lebih enak daripada olahraga. Iya. Banyak yang cinta dengan bersepedaan, banyak yang cinta dengan mancing, itu juga salah satu olahraga yang mengasihkan, rekreasi sambil berkreasi. Tapi bela diri banyak juga manfaatnya untuk kita ke depannya nanti, apalagi untuk generasi penerus khususnya yang ada di Bangka Belitung, ya. Bergabunglah bersama Tapak Suci Suci. karena Tapak Suci bisa membantu kita di masa depan, seperti itu, ya. Ya. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Tapak Suci Putra Muhammadiyah, ya. Banyak Tapak Suci yang ada di Bangka Belitung ini, jadi Anda tidak sendirian. Kalau kita sudah masuk di lingkaran Tapak Suci, Iya. semuanya akan membantu kita dan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita Ya. inginkan. Begitu ya, Iya, Bu. Pak Kita Dani dan keluarga. kita Kekeluargaan, semua adalah keluarga, keluarga. ya. Itu yang perlu kita ciptakan setiap harinya. Baik Pak Dani dan Mas Odi, sebenarnya banyak yang ingin kita diskusikan ya. Nanti kita akan bincang-bincang kembali di Tapak Suci season Season 2 2, nih, ya. ya. Semoga nanti berkenan untuk kembali bergabung bersama Solasi karena Solasi tempatnya solusi dan inspirasi bagi pemirsa sahabat Ilmu Babel dimanapun berada. Karena Solasi bukanlah sekedar ajang viral, tetapi kita juga berlatih di sini untuk sama-sama belajar, mengenal lebih dekat, Ya. sehingga nantinya ini bisa banyak mengukir prestasi, baik itu dari mitra Uluh Babel maupun internal Uluh Babel sendiri. Baik sahabat Solasi dimanapun berada, kita sudah di akhir penghujung acara. Untuk itu sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada narasumber kita pada siang hari ini. Ya. Perpustakaan Uluh Babel adaptif, Responsif, dan inovatif. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang. Jangan lupa ikuti terus podcast Solasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Demikian, terima kasih Pak Dani dan Mas Wadi. Ketemu lagi di waktu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.